Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan konfigurasi routing dinamis yang menggunakan protokol OSPF. Nah, pertama-tama di sini sudah harus tersedia klien kanan, klien kiri, router kiri. Nah, di sini sudah saya jalankan klien kanan dan router kanannya. Lanjut kita masuk ke Winbox untuk melakukan konfigurasinya. Nah, di sini sudah terbaca oleh mikrotiknya. Kita klik ini, lalu kita connect. Nah, di sini kita ganti dulu identitas dari mikrotik ini. Pertama kita masuk ke sistem, pilih identity. Di sini kita buat router kanan. Lalu kita play. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface. Nah, di sini kita klik Ether 1. Sini ISP untuk internetnya. Lalu kita apply. Oke. Nah, untuk Ether 2-nya sini klien, lalu kita play. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih IP address. Nah, di sini sudah tertera satu IP, yaitu IP dari internet atau hotspot yang saya gunakan. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan IP untuk Ether 2 atau kliennya. Ini kita klik tanda tambah. Di sini addressnya menurut absen 192.168.80/29. Nah, untuk interface-nya klien atau Ether 2. Nah, selanjutnya kita apply. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi firewall supaya nanti terhubung ke internet. Kita pilih IP firewall. Di sini kita pilih net, tanda tambah. Nah, untuk di general yang chain ini kita pilih srcnet. Untuk out interface kita pilih Ether 1. Di action ini kita pilih Masquerade ini, lalu kita apply. Oke. Nah, selanjutnya kita coba ping Google di node terminal. Enter dulu. Ini kita ping google.com. Bentar. Nah, ini dia sudah terhubung atau tersambung. Selanjutnya kita masuk ke DHCP server, kita pilih IP DHCP server supaya nanti kita bisa membagikan IP secara otomatis kepada klien. Lalu kita pilih DHCP setup. Di sini untuk DHCP server interface-nya kita pilih Ether 2 atau klien. Lalu kita next. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke klien. Sini kita refresh dulu. Kita masuk ke control panel, network internet. Kita pilih network connection, local area connection. Kita masuk ke properties. Sini kita pilih protokol, properties lagi. Nah, di sini kita atur secara otomatis, mendapatkan IP secara otomatis. Kita oke, close. Nah, untuk melihat IP-nya kita masuk ke support, klik support. Kita repair dulu. Kita tunggu dulu. Kayaknya dirubah jadi HCP kan dia. Close. Kita lihat di detail. Nah,
ini dia IP-nya. Kita coba lihat ini guys. Nah, ini dia. Yang ini kliennya 1.1.176, ini 179. Nah, sekarang kita coba ping Google atau ping CMD di klien A dengan kita ketikkan pada keyboard Windows R, enter, lalu kita ping google.com, enter. Nah, sudah terhubung. Sekarang kita coba cek IP config, enter. Nah, ini dia IP-nya. Nah, selanjutnya kita akan setting atau konfigurasi pada router B. Sebelum itu kita matikan dulu klien router kanan dan klien kanan supaya nanti tidak terjadi masalah. Kita tutup, matikan daya. Router kanannya juga kita tutup, matikan daya. Setelah itu kita mulai router kirinya, kita awas address dulu. Lalu untuk router kiri kita hidupkan juga. Lalu kita tampilkan. Untuk router kiri kita tampilkan juga. Ini dia. Nah, setelah itu kita masuk ke mikrotik lagi. Maaf, inbox maksudnya. Nah, di sini kita klik connect. Caranya sama seperti yang di router A tadi, atau router kanan tadi. Pertama kita ganti dulu identitas dari mikrotik ini dengan cara masuk ke sistem, pilih identity, sini router kiri, play, oke. Lalu masuk ke interface. Nah, di sini sudah ada router 2, kita klik router 1. Sini OISP sebagai internetnya, play, oke. Itu router 2. Di sini kliennya kita play, oke. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan IP untuk Ether 1, Ether 2 dengan cara kita klik IP, klik address. Nah, di sini juga sudah tertera satu IP, yaitu IP dari internet jaringan hotspot yang saya gunakan. Selanjutnya kita akan memasukkan IP untuk Ether 2 atau klien ini dengan cara klik tanda tambah. 192.200 bulan lahir 6 titik 118/29. Absen saya adalah 19 karena 19 pada slash sudah 9 ada sebagai broadcast, jadi di sini saya ganti menjadi 118. Nah, lalu di sini kita interface-nya kita pilih klien 2. Lalu kita play. Oke. Nah, selanjutnya agar nanti terhubung ke internet, kita masuk ke IP firewall. Nah, di sini kita klik net, tanda tambah. Nah, pada general ini, pada bagian chain kita pilih srcnet. Nah, untuk interface-nya kita pilih Ether 1 atau ISP-nya. Untuk di action kita pilih Masquerade, lalu kita play. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba ping Google di no terminal. Kita enter. Ini kita ping google.com.
Bentar. Nah, di sini sudah terhubung. Sekarang kita akan masuk ke IP DHCP server supaya nanti IP dari klien dari router kiri mendapat IP secara otomatis. Kita masuk ke DHCP server, kita pilih DHCP setup. Nah, di interface-nya kita pilih Ether 2 atau client. Lalu kita next, lalu kita oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke klien kiri. Ini dia sudah masuk kita. Selanjutnya kita masuk ke control panel. Di sini saya menggunakan Windows XP. Kita masukkan network internet. Nah, di sini di bawah kita pilih network connection. Ini kita pilih local area connection. Nah, di sini kita masuk ke properties. Di sini kita pilih internet protocol. Masuk lagi ke properties. Dan di sini kita setting agar menggunakan IP secara otomatis. Kita oke, close. Nah, untuk melihat IP-nya kita klik support. Kita repair dulu. Kita close, kita detail. Nah, ini dia IP address-nya. Di sini 117, yang di sini 1112. Ini dia. Nah, selanjutnya kita coba ping CMD di klien kirinya. Ini kita pada keyboard kita tekan Windows R. Bentar. Terus ini kita ping google.com. Bentar. Nah, sudah terhubung juga. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi OSPF-nya. Pertama kita masuk ke routing. Kita pilih OSPF. Nah, di sini untuk interface-nya kita klik tanda tambah. Interface-nya di sini Ether 1 atau internet, apply. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke network. Nah, di network ini kita klik tanda tambah. Nah, yang kita masukkan adalah network dari Ether 1 dan Ether 2. Nah, sini 192.168.100.0/24 untuk areanya tetap, lalu kita apply. Oke. Nah, kita tambah lagi, masukkan Ether 2 atau kliennya itu 192.200.6.112. lalu kita slashnya 29, lalu kita play. Oke. Nah, karena tadi pada router kanan lupa untuk mengkonfigurasi routing OSPF-nya, sekarang kita masuk dulu ke router kanan, kita hidupkan dulu tower headless. Lalu kita tampilkan. Begitu juga untuk klien kanannya, kita mulai juga all headless. Lalu kita tampilkan. Nah, di sini untuk klien kanan. Ini untuk router kanan. Kita masuk ke New Winbox. Sini kita pilih router kanan. Nah, sekarang kita klik New Winbox, lalu kita klik nih, lalu kita connect.
kanan. Nah, untuk konfigurasi routing OSPF-nya kita klik routing, kita pilih OSPF. Nah, di interface-nya kita klik tanda tambah. Interface-nya di sini enter 1, play, oke. Nah, untuk network-nya kita klik tanda tambah. Nah, di sini yang kita masukkan adalah network dari Ether 1 dan Ether 2. Sama kita masukkan dulu keduanya yang paling atas. 192.168.176//29, maaf tapunya guys, 192.168.176/29. Kita oke. Tambah lagi 192.168.100.0/24. Lalu kita oke. Nah, selanjutnya untuk melihat hasil apakah konfigurasi SPF-nya sudah berhasil, kita klik IP, kita pilih routers. Nah, ini dia DAO. Nah, sekarang untuk yang di klien kanan kita pilih IP routers. Nah, ini juga sudah ada DAO. Nah, sekarang kita masuk lagi ke klien kiri dan klien kanan. Pertama, kita di klien kanan kita pada keyboard kita ketikkan Windows R, enter. Nah, di sini kita ketikkan ipconfig untuk melihat IP dari klien kanan. IP config. Nah, ini dia IP-nya 192.168.80.179. Lanjut ke klien kiri, sama seperti klien kanan tadi, Windows R, enter. Terus kita ketikkan IP config, lalu kita enter lagi. Nah, ini dia IP dari klien kiri 192.200.6.117. Nah, selanjutnya kita akan coba melakukan tes routing dinamis OSPF-nya apakah sudah berhasil dengan cara ping IP klien lawan. Itu di sini kita ping 192.168.80.179. Ini kita enter. Nah, di sini juga terhubung. Sekarang untuk di klien kanan kita ping juga IP dari klien kiri. Itu ping 192.200.6.117. Bentar. Nah, di sini juga sudah terhubung. Nah, sekarang kita coba masuk ke internet, kita searching Google. Sini kita coba nah, di sini kita coba cari Edmodo. Nah, ini dia, di sini juga terhubung ke Edmodo. Sekarang di klien kiri kita coba internet juga. Di sini kita coba buka, kita cari, maaf, Passroom, entar. Nah, ini juga sudah terhubung. Nah, di sini juga sudah terhubung. Nah, untuk yang di ping IP sama lawan juga terhubung, berarti konfigurasi routing OSPF hari ini berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.